Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngecapruk di Rumah Kayu. Ruang bercerita. Ayo, Ya. bagaimana hari ini? Sehat, Kang? Alhamdulillah. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Tamu istimewa, Pak. Sangat istimewa mungkin ya. Satu udah pasti juragan lah. Iya. Juragan. Tuan rumah. Udah pasti istimewa lah kan. Jamuannya. Karena yang menyediakan kopi. Iya. Tapi beli mesin kopi dia. Penyeduh. Agar kemudian ngobrol-ngobrol kita ini menjadi lebih seger lah ya. Dan makin seger lagi, kita kedatangan tamu. Seorang yang... Jadi kita ngobrolin beasiswa hari ini. Beasiswa. Beasiswa. Yang harus berprestasi, Pak. Prestasi lah. Ya. Pasti. Susah soalnya. Bukan BCA. Bukan BCA. Beasiswa cintaan hari ini. Ya, di tengah kita ada satu orang yang... Ya kalau di search di Google tuh muncul namanya, sempat viral. Ya. Seorang perempuan dari seberang, kemudian dia mencoba untuk mengejar mimpi dan cita-citanya ke tanah Jawa, sampai kemudian berkeliling dunia. Kan. Sosok perempuan ini memang sempat viral lah di beberapa waktu yang lalu lah di Kompas dan tentang membahas tentang prestasi beliau gitu. Dan kita akan banyak diskusi soal pengalaman-pengalaman beliau gitu, terkait dengan bagaimana meraih mimpi. Kalau kita kan berjalannya ke barat mencari kitab suci kan. Kalau dia ke barat mengejar PhD. Ya, beliau adalah seorang yang sekarang berkarir di dunia akademisi gitu ya. Nama lengkapnya Fitri Handayani. Beliau sempat kuliah di jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran, kemudian melanjutkan ke Newcastle University di Inggris ya. Jurnalistik juga ya. Kita tahunya klub sepak bolanya doang. Iya, yang dibeli orang Arab. Jadi kita tahunya ke bola di situ ternyata ada kampusnya Pak, gitu, ya. Di Newcastle itu gitu kan. Kemudian katanya Newcastle juga kampus jurnalistik terbaik ya katanya. Terbaik di Inggris 2014. Oh, terbaik di Inggris 2014 gitu. Kemudian lanjutkan PhD ya ke Amerika di Missouri of University. Gitu yang katanya kampus jurnalistik tertua di dunia. Salah satu. Mungkin dulu ini masih. Yang pertama di Prancis. Oh, pertama Prancis ya. Bukan perempatan Ciamis. Bener ya. Ini tertua di Amerika, di dunia. Iya, jadi University of Missouri itu tuh universitas dia punya School of Journalism tertua di dunia. Sama dia universitas pertama yang punya PhD in journalism. Tahun berapa? Memang tidak banyak ya khusus jurnalistik itu tidak banyak. Tidak banyak. Dan Missouri itu yang kedua. Yang pertama. Dia kedua tertua, School of Journalism tertua kedua, tapi yang pertama punya bikin PhD. Program PhD. Wah. Rada susah tuh Jo. Kayaknya dulu. Lu kan belajar jurnalistiknya hanya nulis doang. Kurang tua dia Pak. Mungkin masih mesin press kali ya, mesin press ya. Dulu ya kan. Masih mesin ketika Gutenberg baru Udah ada kayaknya. Tahun berapa itu? Apanya? PhD-nya itu. Oh, PhD-nya. Saya PhD situ. Iya. Jadi saya dapat beasiswa untuk melanjutkan PhD di Amerika itu tahun 2019.
Yang saya Wih, selesaikan di Mei 2022, jadi sekitar 3 tahun. weh, 3 Jadi tahun. menurut data yang saya peroleh Pak, Acil. lulusnya itu 2 tahun 10 bulan. 2 tahun 10 bulan. Termasuk tesis tuh. Termasuk Termasuk disertasi juga ya? Disertasinya. Berdasarkan data nih Pak. Betul. Dan Iya. IPK-nya 4 Pak. Itu nggak ada yang ini gitu. Makanya kan kita agak minder gitu. Nah, tapi berarti kalau sampai 4 itu kan Pertama kan harus pintar pasti. Kedua, bagaimana cara memperoleh pembiayaannya kan? ya. Ya kan, gitu kan? Kan pintar saja kalau tidak dapat biayanya bagaimana? Nggak cukup, Pak. iya kan? Ya nggak mungkin ke sana. Nggak mungkin kan? Berarti kalau pinternya kan susah ditiru loh ya. Kita pinter sih biayanya nggak ada. Lo mah udah nggak pinter, nggak ada biaya gitu loh. Kita usah ngomongin pinternya. Kadang-kadang kita tuh pinter, tapi nggak banyak yang tahu, Pak. Itu bahaya. Nah, sekarang kan kontennya adalah kalau pinternya kan harus ditiru. Betul. Tapi kan nirunya tidak gampang. Betul. Yang niru cari biayanya. Kan tidak harus Gampang juga. bukan gini loh. Tidak harus 4 kan S2-nya ya. Untuk dapat beasiswa. Dapat beasiswa nggak? Oh, berarti masih bisa. Yang bodoh-bodoh bisa. Kita 39,99. Enggak, lu itu IPK lu itu di atas 2,9. 2,75 Masa akom, Pak? Lu 2,9, 210, 211, 212. Lu itu gitu. Lu itu di atas 2,9. Nah, makanya nih Pak, walaupun gua IPK-nya masih kurang-kurang dikit lah ya dari 4 itu gimana caranya nih dapat beasiswanya. beasiswanya nih? Oh, beasiswanya dari mana? Yang S2 dulu, S2 dulu. Cerita S2 deh. Jadi yang S2 itu beasiswanya dari LPDP, pasti udah tahu lah. Oh, PDP, ya, Dari ya. Kementerian Keuangan. Kemudian yang S3 itu dari Fulbright. Fulbright itu beasiswa dari dari Kemudiannya. dari Amerika lah ya, Amerika. Pemerintah Amerika lah ya. Dari pemerintah Amerika. Dan itu kalau prosesnya susahan LPDP apa susahan Iya. Fulbright? Jadi ini agak beda-beda. Oh, agak beda. Susah super semar, Iya. Karena kan pembiayaannya tuh dari 2 negara yang berbeda ya. Iya, Punya iya. kultur berbeda, sistemnya berbeda. Jadi ketika kemudian mendaftar kedua beasiswa itu pun akhirnya caranya strateginya pun harus berbeda. Tuh. Persyaratan hampir sama, apa beda juga? Persyaratannya hampir sama. Persyaratan hampir sama. Yang akan yang akan sangat menentukan adalah ketika proses wawancara. Oh, Jadi strateginya diwawancara tuh ya. Strategi justru di wawancaranya. Kalau persyaratan tuh hampir mirip-mirip lah. Kalau yang paling penting kan di beasiswa tuh ada bahasa Inggris pasti. Iya, Kalau kalau negeri ya. TOEFL-nya berapa tuh? TOEFL-nya tergantung pemberi beasiswanya juga. Kalau PDP tuh 600. dulu tuh IELTS dia 6,5 lah minimal. Rata-rata Dulu 6,5. Lu ke Topo Pak, generasi lama ini Island. Lu beda generasi. Kayak kalau Fulbright tuh beda lagi. Kalau Fulbright tuh misalnya S2, kalau S2 tuh 6,5 masih terima deh. Kalau untuk S3 minimal 7. 7. Buset. Minimal. Oh, makin ketat aja Pak. Kita dulu Jadi yang benar-benar. Kita dulu waktu 645 kuliah. apa kurang 5. Jadi nggak lolos. Aduh. Berarti 7 tuh sekitar 580 tuh full. Ekuivalennya gitu ya. 580. Iya, sekitaran itu. Tapi kabarnya Fulbright itu paling susah katanya ya. Beasiswa paling Fulbright susah ya, itu Teh? beasiswanya tuh udah lama sih. Oh. Sama dengan Chevening. Dia itu Chevening Inggris. Ya, dia beasiswa yang dianggapnya tuh prestisius karena sudah lama dia ngasih beasiswa itu. Dan sudah menghasilkan orang-orang Ya, orang-orang hebat lah ya. Orang-orang hebat lah ya. Dan jaringannya di mana-mana seluruh dunia kan. Kalau LPDP kan mungkin jaringannya ya Indonesia aja gitu. Tapi kalau Fulbright tuh jaringannya seluruh dunia. Jadi Karena jadi manfaat kita dapat beasiswa selain biaya pendidikan dapat alumni. berarti dapat jaringan itu lah. networkingnya yang paling penting sebenarnya. Oh, Kalau- kenapa orang nguber beasiswa itu? Jadi pada akhirnya memang yang kepake banget, ya pastinya kan ke pengalaman belajar di luar negeri itu tuh Oke nggak banget lah ya. tergantikan lah. Yang kedua adalah setelahnya itu tuh networking yang kita dapetin dari entah itu dari sesama penerima beasiswa ataupun dari
orang-orang yang kita temuin ketika belajar di situ itu tuh yang jadi kayak Tapi ada tuh kapitalnya gitu. kayak perkumpulannya Ada. gitu. Gitu. Jadi jaringan itu yang hal yang benefit yang sangat besar lah ketika kemudian kita dapat beasiswa ke luar negeri. Artinya kalau kita nguber beasiswa, berarti kan selain nguber biaya hidup, kan banyak ya sekarang pemberian beasiswa itu kan ya. Iya. Ada Indonesia LPDP kan, ada tadi Inggris ada Stepening gitu kan. Jerman Sebenarnya di anu ada DAD, Prancis punya lah, setiap negara rata-rata punya lah. Ya, tapi harus diuber juga itu ya. Maksudnya kalau kita punya target tertentu misalnya harus memperhatikan jaringan itu ya. Iya, salah satunya itu. Karena kan kita nggak mikirin pas di sananya aja kan, setelah itu kan. pasca itu ya Kak. Setelah itu kan kadang ada beberapa kali saya dapat misalnya kayak tawaran pekerjaan itu tuh justru dari alumni Fulbright gitu lah. Oh. Macam itu. Tapi di Indonesia juga kabarnya kuat ya itu jaringan itu ya. Jaringan Fulbright Pak. ya kuat. Sampai sekarang masih kuat. Lo jangan jaringan Indramayu, alumni Indramayu. Wah, gimana? Beasiswa bupati. Itu daerah Pak. Stop di sini. Udah berhenti. Tapi itu cukup ya kalau dari sisi biaya hidup kan pengalaman dapat LPDP, LPDP kali kan, LPDP terus kemudian dapat di Fulbright gitu. Kalau dari sisi kenyamanan. Oke. Nah, ini harus jujur apa enggak nih? Ya, Jujur. setengah jujur lah. Setengah jujur lah. Kita ini orang-orang yang berintegritas. Enggak, maksudnya gini, ini kan supaya orang tahu bahwa kalau memilih ini ada konsekuensinya. Maksudnya bukan Betul, menjelekan, bukan menjelekan. Jadi intinya adalah setiap beasiswa itu tuh pasti ada benefitnya beda-beda lah. Katanya. Terus kemudian tuh keuntungannya beda-beda lah. Milih yang satu sama yang lainnya beda-beda. Kalau dari sisi uang, dari sisi misalnya kayak biaya hidup dan lain-lain, LPDP itu jauh di atas beasiswa Fulbright ataupun Artinya LPDP sendiri LPDP sebenarnya udah bagus. cukup memenuhi Iya. semuanya ya. LPDP itu secara financing uang yang diberikan itu tuh bagus. Jadi itu sebenarnya kalau nggak perlu nambah untuk kerja di situ dan lain-lain nggak perlu. Oh, dia konsentrasi di belajar cukup lah udah. Karena LPDP itu emang dari awal ketika kita dikumpulkan gitu penerimaan beasiswa mereka udah wanti-wanti bilang Lu kuliah aja lah. kalian benar, fokus gitu. kuliah kita akan cukupi kebutuhan. Oh. Ya jadi kalau LPDP itu berarti pasti nyaman lah bisa hidup. Iya, karena kan dari awal memang ketika kita dikumpulkan LPDP itu udah wanti-wanti bilang ke kita bahwa kalian fokus belajar, semuanya kita cukupi. Ini semacam itu. Jadi sepengalaman saya di Inggris tuh itu cukup banget gitu yang diberikan gitu loh. Dan mereka menyesuaikan misalnya kayak Living cost. Ya, living cost-nya. Waktu itu saya di Newcastle karena itu kota yang lebih kecil. Jadi yang saya terima sama yang teman saya terima di London tuh akan berbeda. Karena London kan Dia sesuai dengan lokusnya. ya. Tapi mungkin perbedaannya meskipun misalnya Chevening atau misalnya Fulbright mungkin nilai yang dia berikan kepada kita lebih kecil, tapi sosial kapital yang kita dapetin lebih besar. Gitu. Daya jangkaunya Karena ya. networkingnya besar. Networkingnya dunia Pak. Dunia ya. Dan kemudian kan kalau di kalau di beasiswa negara itu misalnya Inggris lah atau Amerika atau misalnya kayak Australia, AAS gitu, biasanya setelah kita jadi alumni pun ada fasilitas yang kita dapatkan sebagai alumni gitu. Misalnya kalau kita butuh dana hibah misalnya, kita bisa ajukan. Gitu. Oh gitu? Karena mereka akan lebih Maksudnya hibah-hibah penelitian gitu. Iya, hibah-hibah penelitian atau mau kita bikin konferensi acara dan segala macam, kita bisa pemberdayaan masyarakat, kita bisa cari pendanaannya ke mereka gitu. Dan mereka akan lebih ngasih ke alumninya. Jadi di luar urusan beasiswa itu mereka sebenarnya punya program lain gitu. Program lain. Memang kan kalau beasiswa yang dari negara lain gitu kan memang fokusnya sebenarnya pertukaran budaya gitu lah. Ada target lain Iya, ada sebenarnya target selain itu gitu. Jadi memang dia maintain jaringan alumninya gitu. Untuk sarana diplomasi mereka juga nantinya. Tapi itu kan kalau kita udah masuk. Yang susah kan sebelum masuk nih. Kira-kira apa nih persiapannya? Trik lah ya bagi teman-teman yang pengen masuk tuh gimana? Awalnya gimana sih caranya mencari beasiswa? Nah, ya. Hal yang pertama Yang dicari tuh beasiswanya dulu, apa kampusnya dulu? Gitu dulu. Nah biasanya kayak gitu kan.
Sebenarnya Dasar yang banget pertama mungkin niatnya dulu ya. Oh iya benar. Ini lagi Pak. Lebih Ini urusan tauhidnya dulu. Jadi niatnya apa buat Iya beasiswa? benar. Apakah mau menambah keilmuan gitu, atau misalnya ada juga yang mau ambil beasiswa untuk pelarian gitu, karena bosan di kantor gitu misalnya. Oh, iya gitu, benar. kemudian iya. ambil pelarian. Gitu. Tapi walaupun lari juga rada pinter di pelariannya aja pakai beasiswa rada-rada berstrategi nih. Iya kan? Healing. Healing dibayar. Ini Sekolah lagi. Makanya jadi tergantung niatnya apa. Iya. Jadi dengan kemudian dari situ kemudian kita baru tahu kayaknya untuk mencapai objektif saya ini saya harusnya milih beasiswa ini gitu. Kalau dulu sih ya itu pertama, kalau saya sih awalnya karena waktu itu saya jurnalis udah 5 tahun kerja, kemudian ada kejenuhan juga sebenarnya. Kejenuhan dimana kayak nggak ada pengetahuan baru dan lain-lain gitu, pengen mengembangkan diri dan lain-lain. Memang kalau udah 5 tahun tuh pemilihan ulang biasanya. Iya Pak. Jadi wajar. periodik Pak, memang itu. siklusnya begitu. Iya siklusnya Setiap begitu. 5 tahun Per 5 kemudian, tahun. berpikir ulang apa yang harus dilakukan ke depan gitu. Jadi udah kemudian pikir pengembangan diri itu apa gitu. Kayaknya mau sekolah lagi deh untuk kembangin diri, karena pengetahuan yang saya dapat tuh udah kayak expired karena udah 5 tahun atau 6 tahun harus keluar update dari gitu kampus gitu kan. Harus Akhirnya update lagi memilih di gitu. Questel. Dan industri Why? Kenapa? Iya, dan Questel? industri apa namanya? Industri media jurnalistik itu berkembangnya cepat sekali kan. Kemudian saya nggak cuman cari beasiswanya ke LPDP. Inggris, ke Inggris dan LPDP aja gitu. Emang saya nggak cuman cari LPDP aja gitu, tapi banyak beasiswa juga saya apply waktu itu. Random aja lah ya gitu ya. Apapun nih dapetnya ya. Nggak random juga. Kan random tadi juga. jelas tujuannya mau kemana. Iya, kan tadi kan asal ngambilnya kok ini. Ini bukan asal ngambil. Oh, bukan. Kan tadi bilang kalau ini pertimbangannya begini, ini pertimbangannya gini loh. Ya, Kirain mancing jengger aja Pak. Jadi kalau kemudian saya berpikir, kalau kemudian saya mau belajar jurnalistik lagi, berarti pilihannya adalah Ke kampus yang terbaik di ke kampus Inggris. yang terbaik di negara yang memang industri bisnis medianya bagus gitu loh. Ketika itu bisnis media yang bagus dan kemudian pendidikan jurnalistiknya selalu up to date, itu tuh ya kalau nggak Amerika, kalau nggak ya Inggris gitu loh. Jadi ya udah, kemudian saya sudah memutuskan Inggris nih gitu berarti. Kemudian saya udah putusin Inggris, saya mau sekolah di Inggris, beasiswa apa yang kemudian bisa Yang cocok. mengantarkan saya ke situ gitu. Ya, jadi setelah kemudian Dari niat ya kan. dari niat, Cari-cari info lah. benar. Kemudian kemudian dari niat, kemudian saya berpikir bahwa saya mau lanjutkan pendidikan jurnalistik. Kemudian saya berpikir untuk belajar jurnalistik lebih jauh, yang negara yang paling memungkinkan adalah Amerika dan Inggris. Kemudian saya putuskan ke Inggris, jadi saya cari tahu beasiswa apa yang kemudian bisa mengantarkan saya ke Inggris. Ada 2 waktu itu, LPDP sama Chevening. Oke. Tuh. Tapi biasanya kalau LPDP tuh ada bulannya tuh ya. Bulan-bulan dia buka gitu. Ya, ada bulan-bulan dia buka. Makanya kemudian hal yang selanjutnya harus dilakukan adalah lihat persyaratannya apa. Oh gitu ya. Persyaratan awalnya aja dulu Oh, iya. penuhin. Jadi dulu pun pas awal-awal, ketika saya lihat persyaratan awalnya, itu saya juga belum menuhin gitu loh. Saya bisa bahasa Inggris tapi nggak sesuai dengan persyaratan yang mereka bikin gitu loh. Bahasa Inggrisnya waktu itu bahasa Inggris tuh 6,5 IELTS-nya persyaratannya. Tapi waktu itu saya masih 6. Jadi Belajar dulu nih jadi berarti. belajar dulu, ningkatin bahasa Inggrisnya dulu gitu. Baru kemudian setelah cukup persyaratannya, baru kemudian saya beranikan diri untuk melamar ke beasiswa itu. Selain TOEFL ya. Apalagi kira-kira tuh? Yang elementer lah. Yang elemen paling dibutuhin. penting itu adalah TOEFL nih. TOEFL itu udah pasti ya. Maksudnya TOEFL, IELTS, pokoknya Syarat bahasa lah, Inggris bahasa. bahasa itu udah penting. Yang kedua adalah yang paling krusial juga adalah personal statement kita. Personal Motivation statement letter tuh gitu ya. motivation letter. Motivation gitu. letter lah ya. Karena memang mereka akan lihat dari situ. Nah itu apa trik-triknya tuh? Motivation letter yang kemudian tuh bisa, wah ini kayaknya si pendonor tuh Bener nih, bener kita memberikan oh ini bohong nih, tepat ini bohong kan, nih. gitu. Ini kan bisa lihat kan nih, oh ini bohong. Jadi kalau begitu
pertama kan urusan bahasa. Bahasa, Itu ya. mutlak lah. Itu Itu mutlak mutlak, wajib. itu mutlak. Ya, kecuali mau ke Tasik gitu Iya. lah. Kalau mau ke Inggris, bahasa Sunda. Tasik itu Tasikistan, Pak. jadi kalau mau ke umumnya kan Bahasa Inggris lah. bahasa Inggris lah ya. Bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris Bahasa Inggris mutlak. Kalau yang kalau yang ke barat lah ya. Gitu. Yang ke barat Kan kalau ke bahasa Arab bahasa Arab, Pak. Ya iya, aku juga tahu. Udah jangan diomongin. Ini kan mau ke Inggris, Mau ke Newcastle. mau ke Inggris, nih. mau ke Inggris. Kan sekarang udah ditentukan tadi. Niatnya mau ke Inggris. Oke. Dipilih universitasnya. Ya kan, dipilih universitasnya. Sekarang untuk dapat universitas itu beasiswa mana yang menyediakan, kan begitu kan? Kan ya begitu urutannya. Iya kan? Sekarang persyaratan pertamanya tadi bahasa. Bahasa. Nah, itu bahasa mutlak lah udah. Kalaupun kurang kita harus mempersiapkan diri. Personal Nah, statement begitu. tadi. Tadi kedua personal statement. Personal statement. motivation letter. Motivation letter Menarik. apa yang kemudian menjadi menarik gitu. Nah, itu. Nah, ini kita perlu berstrategi sebenarnya. Wah, ini. Karena kan strategi. Demen nih kalau kayak gini tergantung nih. jadi tuh kita bisa lihat si beasiswa ini fokusnya kemana nih gitu. Oh, profil lembaganya ya. Profil lembaganya kemana gitu. Kira-kira mereka tuh akan senang dengan orang yang backgroundnya seperti apa sih, orang yang punya visi seperti apa sih, yang semacam itu. Kalau LPDP kan tentunya karena itu tuh milik Indonesia gitu ya, jadi otomatis sih mereka pengen lihat bahwa Pride keindonesiaannya. ya gitu ya. nasionalismenya seperti apa, kemudian seberapa jauh mereka paham dengan apa yang mereka bicarakan tentang keilmuannya gitu. Kemudian hal lainnya misalnya apa kontribusi terbesar yang akan mereka berikan ke Indonesia setelah mereka menyelesaikan pendidikan itu gitu. Oh, jadi kalau kayak LPDP berharap ini meningkatkan sumber daya manusia Indonesia dan diharapkan balik gitu lah. Lagi. Diharapkan balik Dan Ya. kontribusi baliknya itu apa? ya sesuai dengan keilmuannya gitu. Gitu kan. Berarti kalau menulis motivation letter ke LPDP, unsur nasionalisme harus ada. Terus unsur untuk berkontribusi terhadap negara juga ada. Setelah itu. Realistis apa enggak gitu ya Ya, kontribusinya ya. realistis atau enggak gitu. Itu juga diukur lah sama mereka. Kalau yang di luar gimana tuh? Kayak kalau misalnya di Fulbright itu beda lagi, karena kan Fulbright memang gimana kan kalau tujuan Fulbright? Fulbright itu dibikin kan Pengalaman. memang pertukaran kebudayaan kan ya, diplomasi lah, alat diplomasi bagi kedua negara lah, bagi Amerika ke negara-negara yang punya kerjasama Fulbright gitu. Jadi di motivation letternya juga akan lebih ngarah ke situ gitu. Apa yang kira-kira yang bisa kita lakukan untuk memuluskan terjadinya pertukaran budaya tersebut gitu. Jadi berarti setiap lembaga punya misi. Nah, itu yang harus kita pahami berarti. Betul. Jadi kalau ke Fulbright, saya akan lebih banyak cerita tentang bagaimana saya bisa mendapatkan Beasiswa ini informasi yang banyak dari tentang Amerika. kebudayaan Amerika. Ya, dia akan bisa saya bawa ke Indonesia gitu loh. Oke. Oh, itu poinnya di situ ya malahan Poinnya ya. gitu, gitu. Jadi memang beda-beda. Ya kita Waktu- perlu tahu dulu. Waktu Idul Fitri ya mengajukan beasiswa motivation letter apa tuh? Berkontribusi apa nih ke Indonesia pengen tahu nih? kan, ya kan? Jadi Waktu penasaran Fulbright nih. kan nulis gitu kan, wah gitu. Lu nggak usah niru-niru. Kali. Lu kebanyakan niru waktu di sekolah. ATM Pak, ATM. Amati. Amati tiru modifikasi. Ada modifikasinya lah, motivasinya lah. Walaupun 10%. Ya mana tahu kita bikin konsultan motivasi letter. Udah banyak kayak gitu. Udah banyak gitu. Udah banyak konsultannya macam udah banyak. Lu aja telat di. Tapi mungkin itu yang Pendidikan, kenapa suka ada agen-agen pendidikan keluar ya kali ya. Salah satunya bikin motivation letter jadi baik ya. Sekarang itu tuh ada agen yang memang khusus untuk mempersiapkan beasiswa gitu. Oh, jadi konsultasi bisa kita nulis gimana ada nih beberapa gitu ya. yang bikin macam itu juga karena udah jadi komunitas juga. Oh. Berarti kan banyak alumni yang mau sharing sebenarnya. Banyak alumni yang mau sharing dan sekarang mereka sharing pun kadang-kadang dibayar juga. Untuk motivation letter ini ya. Luar biasa. Jadi berarti pertama bahasa, kedua motivation letter, yang ketiga apa? Ada nggak? Sebenarnya itu nilai yang kita dapatkan dari pendidikan kita sebelumnya itu tuh juga mempengaruhi. Oh, Mutlak gitu. Mutlak IPK Minimal berapa tuh? Karena itu kan ada persyaratannya. Misalnya kayak saya lupa deh LPDP itu sekarang berapa. Tapi Dulu aja itu, dulu. yang untuk sains itu 2,75.
2,9 atau 2,75 tuh. Jangan lu Gitu. nilai 1 koma. Tapi kalau yang untuk ilmu sosial itu tuh harus 3 minimal kalau nggak salah. 3. IPK-nya 3. Untung nggak minimalnya 4 Pak. Untung kita mah udah Pak selesai. Tapi kalau minimal 4 di Jerman bagus. Bagus ya. Bukan karena Jerman kebalik. Tinggi lah Pak. Paling tingginya 1. Nah, 4-nya gitu loh. Jadi tergantung sudut pandang. Kalau di Fulbright bahkan itu lebih tinggi lagi persyaratannya karena saya harus maintain IPK sekitar 3,2 kalau nggak salah. Maintain tuh maksudnya beberapa kali Iya, gitu jadi ya. kalau misalnya kayak masuk 3,2 jadi ketika saya Masuk kuliah dia harus lebih tinggi dari 3,2. harus maintain di 3,2 Minimal berarti. Minimal IPK-nya 3,2 Pak di sana Pak. Bahkan kalau yang pas di saya justru karena yang saya perlu maintain tuh bukan hanya Fulbright-nya tapi juga dari universitasnya juga dari universitasnya juga ada persyaratan kan itu tuh di atas 3,5. Jadi setiap kampus punya persyaratan khusus Iya, pada ada akhirnya. persyaratan khusus. Ini tuh seperti kata Ki Hajar Dewantara ya, Apa tuh? bahwa pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara ini didirikan oleh orang yang sebagian kuliah di dalam dan sebagian Iya, betul. kuliah di luar. Betul, Itu betul. perpaduan itu. Betul. Dan ini bisa jadi merdeka. Kalau kemudian mau mengincar universitas yang tier tinggi gitu, yang Ivy League segala macam kayak Harvard, MIT, Columbia dan lain-lain, beasiswa yang bisa mengcover itu adalah